Iya, selamat siang pemirsa iNews Lampung, berjumpa dengan kami di program khusus Pilkada di masa pandemi. Pemirsa, Senin lalu kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Terkait soal kemerdekaan atau berbicara soal kemerdekaan, kali ini kita akan ngobrol apa sesungguhnya mana kemerdekaan bagi seorang calon wali kota Metro, Bapak Haji Ahmad Mufti Salim, yang kebetulan beliau ini katanya mengambilkan atau menggunakan jargonnya, merdeka itu bahagia. Selain Bapak Haji Ahmad Mufti Salim, juga sudah bergabung bersama kita anggota atau juga wakil ketua DPRD Kota Metro, Bapak Ahmad Husaini. Dan yang terakhir ada seorang jurnalis atau satu profesi sama saya, Bung Adian. Baik, pemirsa, sebelum kita ngobrol dengan ketiga narasumber kita siang hari ini, mungkin saya akan sapa dulu. Pertama saya sapa dulu yang bakal calon wali kota, Bapak Haji Mufti Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Iwan. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik. Iya, saking sudah lama nggak ketemu sama Pak Ustadz, saya agak grogi openingnya, Pak. Enggak lah. Baik, bersama beliau sudah ada juga Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Pak Ahmad Husaini. Assalamualaikum, Pak Ahmad Husaini. Salam, Bang Iwan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Hari ini bahagia, insya Allah. Bahagia, insya Allah ya. Baik. Bersama beliau juga sudah ada seorang jurnalis di Provinsi Lampung. Beliau adalah Bung Adian Saputra. Assalamualaikum, selamat siang, Bung Adian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Iwan. Apa kabar? Apa isu menarik siang hari ini? Masih seputar pilkada. Masih seputar pilkada. Mudah-mudahan kita juga mau ngobrol soal pilkada. Baik, sekarang mungkin saya langsung saja ke Pak Ahmad Mufti Salim. Pak Ahmad, tadi saya sebutkan kemerdekaan, Pak. Kita 75 tahun merdeka. Saya mau tahu dulu, makna merdeka bagi Pak Mufti Salim apa sih, Pak? Merdeka bagi saya adalah ada kenyamanan hati untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sekaligus kita butuhkan. Jadi ada ketenangan saat mendapatkan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan dalam satu waktu. Oke, kaitannya dengan bahagia, Pak. Ini jargon ada apa, merdeka itu bahagia. Jadi hakikat merdeka, kita sebagai anak bangsa yang sudah 75 tahun merdeka dari penjajahan fisik, substansi dari kemerdekaan itu adalah saat kita mendapatkan hak-hak kebahagiaan. Ada beberapa provinsi yang indeks kebahagiaannya di atas rata-rata nasional, dan Lampung setahu saya masih di bawah rata-rata nasional. Nah, maka dari pemahaman terhadap kebahagiaan, indeks kebahagiaan yang memang sudah disepakati oleh pemerintah kita, itulah yang kemudian menjadi basis untuk saya kemudian hadir maju sebagai calon wali kota Metro 2021-2024. Bahagia ini sebuah akronim atau singkatan atau apa ini, Pak? Bisa digambarkan di kami? Bahagia yang dimaksud adalah bahagia yang dipahami oleh semua anak bangsa. Bahagia yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Cuma memang nanti di penjelasan saya akan terkait dengan Metro Bahagia. Bahagia yang saya maksud adalah terwujudnya apa yang diinginkan oleh masyarakat kota Metro sekaligus mereka butuhkan. Maka dua kata kunci untuk saya nanti membuat kebijakan atau membuat program-program dan kegiatan, basisnya apakah masyarakat kota Metro itu membutuhkan hal itu atau juga sudah menginginkan atau belum. Kalau belum ketemu antara kebutuhan dan keinginan, saya pertemukan dulu, baru kita programkan, termasuk jika itu kebijakan, saya keluarkan kebijakan menuju kebahagiaan warga kota Metro. Baik, saya ke Pak Husaini ini. Pak Husaini, menyambung Pak Ustadz Mufti Salim tadi, masih ada yang kurang. Bukan berarti belum bahagia, tapi masih ada yang kurang. Nah, Anda sebagai wakil rakyat di Kota Metro tentu juga tahu apa saja. Juga Anda juga sebagai wakil rakyat yang membidangi pengawasan. Nah, apa catatan Anda ketika tadi Pak Mufti Salim menyampaikan bahwa
belum bahagia sepenuhnya. Artinya ada catatan-catatan yang memang menjadi PR beliau. Nah, sebagai wakil rakyat, sebagai lembaga pengawas, tentu Anda paham apa saja yang menjadi catatan sehingga wujud kebahagiaan yang pada akhirnya nanti yang akan dilakukan itu benar-benar tercapai. Apa saja nih Pak Zaini catatan Anda? Oke, Bang Iwan. Ya, memang saat ini ya Bang Iwan perlu kita sampaikan dari pandangan kami selaku di DPRD ya. Hari ini kondisi saat ini Kota Metro ya terkait dengan kebahagiaan ini masih sulit untuk terlihat bahkan diukur indikatornya. Salah satunya terlihat infrastruktur yang masih banyak rusak di setiap titik, di setiap kelurahan. Ini salah satu indikator yang belum terwujud kebahagiaan yang ada di Kota Metro. Ya. Kemudian yang kedua, kesejahteraan yang ada di tingkat pamong, RT, RW gitu kan. Bahkan mungkin salah satunya Pak Kaum pun ya, ini juga sama sekali hari ini Metro juga belum merasakan kebahagiaan. Belum juga mungkin yang lainnya ya. Yang tentu ketika hari ini dipimpin oleh Bapak Pairin selaku Wali Kota Metro ya, yang saya pikir sudah cukup baik, sudah cukup bagus, tapi banyak segmen-segmen yang di masyarakat ini belum menjadi ketuntasan. Ya, ini harapan kami tuntasnya pembangunan, tuntasnya meningkatkan peran serta SDM ini salah satunya munculnya gagasan atau slogan yang dibuat oleh Mas Mufti Salim. Oke, baik, Bung Adian. Ya, baik, Bung Adian. Tadi sudah ada catatan dari Pak Zaini terkait soal bagaimana indikator kekurangan atau belum bahagianya Kota Metro. Sebagai jurnalis, Anda juga tentu ikut memantau bagaimana kondisi di lapangan. Apa pandangan Anda terkait soal belum begitu bahagialah kalau bahasanya Pak Mufti Salim tadi? Ya, catatan yang disampaikan oleh Ahmad Husaini tadi misalnya itu benar. Sebagai sebuah kota kecil justru sangat miris kalau misalnya jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota itu menjadi rusak, tidak terawat dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang ada di sana mungkin banyak yang akses terhadap pendidikannya juga tidak memungkinkan. Padahal kita tahu sejak beberapa tahun lalu Metro dikenal sebagai kota pendidikan. Akses dan kemudian seperti inilah yang kemudian sebetulnya menjadi catatan penting buat Mufti Salim untuk kemudian dientaskan bahwa bahagia itu menurut saya dia normatif. Maka Mufti Salim dan tim harus bisa memberikan ukuran-ukuran yang jelas. Bahagia itu seperti apa? Ukuran dalam infrastruktur seperti apa? Ukuran dalam kesehatan seperti apa? Ukuran pendidikan seperti apa? Ya. Itu Bang Irwan. Baik pemirsa, dialog kami dengan Pak Mufti Salim dan Pak Husaini serta Bung Adian akan kami lanjutkan, namun kita ikuti dulu pesan berikut ini. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Ya baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Pak Ahmad Mufti Salim, bakal calon wali kota Metro. Baik, Pak Mufti, bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat Metro terkait misalnya kita bicara tadi Anda sebutkan infrastruktur kita targetkan 100% mantap. Ini artinya sebuah cita-cita yang sangat besar. Dan kita sudah sangat sering mendengar para politikus, para bakal calon-calon juga berbicara seperti itu ketika punya target, dia punya. Tapi pada saat pelaksanaan biasanya itu akan sulit terwujud karena tidak hanya Pak Mufti atau pemimpin atau wali kota Metro saja yang bisa memutuskan, banyak pihak terkait di situ, Pak. Oke, yang pertama sesungguhnya memastikan komitmen kepala daerah. Jadi kita memastikan bahwa masyarakat tidak ragu lagi tentang komitmen kita mewujudkan janji kerja kita. Orang bilang kontrak politik, tapi saya menyebutnya janji kerja. Yang kedua, setelah kita yakinkan, nanti tentu ada langkah-langkah bagaimana saya meyakinkan warga Kota Metro khususnya saat masa kampanye sudah berlangsung. Tapi mulai hari ini pun saya terus bersilaturahim, saya meyakinkan bahwa apa yang saya rencanakan itu adalah janji kerja, bukan hanya basa-basi politik. Yang kedua adalah kefahaman terhadap kondisi existing Kota Metro hari ini di seluruh sektornya, khususnya sektor yang akan berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan. Karena fokus saya kan adalah setiap anggaran, setiap kebijakan, setiap apa yang lahir dari kepemimpinan kami di Kota Metro adalah outcome-nya adalah kebahagiaan. Maka mengetahui kondisi existing Kota Metro hari ini seluruh sektornya. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Tentu 1 triliun walaupun itu lebih beruntung dibanding kabupaten kota lain di Provinsi Lampung, tapi tetap kalau kita tidak menggunakan skala prioritas, nanti banyak hal yang penting tidak tereksekusi karena mungkin tadi itu dia merasa sudah membangun, tapi sesungguhnya yang dibangun adalah sesuatu yang tidak terlalu berdampak kepada kebahagiaan warganya. Dari awal berdirinya Kota Metro sudah memposisikan daerah sebagai daerah daerah pendidikan, Pak. Tadi sudah kita singgung soal pendidikan. Nah, Anda tadi sebutkan sekarang sudah mengalami penurunan. Tentu kan bicara penurunan atau pengurangan atau degradasi atau apalah namanya, tentu ada juga sama seperti yang kita gambarkan tadi, tentu ada tolak ukur. Tolak ukur Anda apa? Nah, yang kedua, bagaimana Anda bisa menyempurnakan apa yang Anda cita-citakan ini? Lagi-lagi kita lihat pemerintah sebelum yang saat ini katakanlah semua janji soal pendidikan juga sudah sangat tinggi, tapi faktanya Anda melihat ini justru berkurang, Pak Mufti. Oke. Ya. Jadi mungkin kalau berdasarkan kewenangan wali kota Metro atau pemerintah daerah kota, itu kan kewenangannya pendidikan menengah pertama ke bawah. SMP, SD, tentu TK dan PAUD itu kewenangan kota. Kalau dari kewenangan sebetulnya sudah bagus, gitu Bang Iwan. Yang jadi masalah, bagaimana wali kota sebagai pemilik wilayah memastikan pendidikan menengah atas, SMA yang menjadi kewenangan gubernur, dan juga perguruan tinggi yang ada 14, Bang Iwan. Di Metro yang kota sangat kecil secara geografis, secara kewilayahan, memiliki 14 perguruan tinggi. Nah, ya walaupun pemerintah ini bukan kewenangan kami di Kota Metro, tapi kita memastikan atmosfer itu harus diwujudkan, atmosfer yang kondusif untuk berkembangnya suasana pendidikan baik menengah atas ataupun perguruan tinggi yang memang pengelolaan teknisnya bukan kewenangan wali kota. Ini dan itu Anda belum melihat? Ya, dan itu belum Anda lihat saat ini? Belum memadai lah, belum memadai. Ukurannya pertama dari sisi anggaran, bisa dibuka lah APBD Kota Metro hari ini 5 tahun terakhir terhadap pendidikan tinggi. Saya kira banyak dikeluhkan oleh para akademisi. Saya keliling ke beberapa ketua perguruan tinggi atau rektor, dan mereka berharap tolong Pak Mufti besok kalau jadi wali kota keberpihakan kepada perguruan tinggi kembali dilihatkan. Itu contoh, keluhan verbal sudah dirasakan. Yang juga nampak adalah dinamika masyarakat Kota Metro. Kota pendidikan pasti muncul hal-hal yang mengindikasikan aktivitas-aktivitas yang terdampak dari
kegiatan yang dilakukan oleh para akademisi. Suasana itu masih belum saya rasakan. Mestinya metro ya seperti Jogja, metro seperti Bandung, di mana kampus-kampus di Jogja, di Bandung itu punya pengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat. Nah, di metro kurang. Terakhir, terkait dengan perguruan tinggi, jumlah mahasiswa yang masuk ke metro tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Di beberapa perguruan tinggi bahkan mengalami merasakan keluhan-keluhan. Nah, ini kan berarti ada kondisi yang seolah-olah perguruan tinggi di kota metro kurang kompetitif. Nah, bisa kan wali kota metro memberikan kebijakan, mungkin anggaran terkait dengan fasilitasi majunya pendidikan baik level menengah atas ataupun perguruan tinggi. Itu yang saya maksud. Baik. Saya ke Bung Adian. Bung Adian. Halo, Bung Adian. Halo, Bung Adian. Bisa dengar. Ya, Bung Adian, tadi sudah Anda dengar bagaimana pemaparan Pak Mufti Salim terkait soal penurunan kualitas pendidikan atau dia sebutkan tadi ada perubahan. Tentu kan ini perlu ada, tadi sudah disebutkan indikator-indikator dan sebagainya. Menurut Anda, apakah memang terjadi penurunan kondisi itu, Bung Adian? Iya, sebuah kota yang maju itu kan dia akademisinya menjadi hidup ya. Ruang diskusi, kemudian kritik terhadap pemerintahan itu menjadi sesuatu yang normal lah. Karena memang itu adalah ranah dari perguruan tinggi. Kalau misalnya dari mulai perguruan tingginya menjadi pasif, kemudian tidak berani untuk mengeluarkan kritik, akhirnya kota itu menjadi kota yang mati gitu. Dan ini kan tidak sesuai dengan jargon kota metro sebagai kota pendidikan. Saya kira betul tadi apa kata Mufti Salim, yang penting itu kan atmosfer. Tapi bukan sekedar atmosfer yang kemudian melingkupi itu menjadi sesuatu yang kamuflase. Yang lebih penting itu adalah Bang Irwan, wali kota ini punya roh. Dia punya roh pendidikan, dia punya roh untuk bisa membangkitkan edukasi anak bangsanya. Bahwa soal SMA dan perguruan tinggi itu bukan kewenangan Pemkot Metro, itu bukan satu hal yang serius sebetulnya. Karena artinya bukan hambatan lah ya. SMA-nya ada di Metro, tinggal keberpihakan dari wali kotanya saja. Kalau dia punya keinginan besar, punya misi yang besar membangun edukasi bangsa, membangun edukasi anak-anak di negeri di kota Metro, itu pasti akan ketemu dia. Misal Pemkot memberikan stimulus, misalnya buat kampus-kampus mengadakan diskusi, memberikan satu ruang terbuka kepada mereka untuk memberikan kritik, itu juga satu pengaruh yang luar biasa, tanpa perlu memberikan memang penggelontoran dana yang mungkin ranahnya sudah menjadi kementerian, ranahnya sudah menjadi provinsi yang untuk SMA. Tapi sesungguhnya dia harus punya nilai, dia harus punya spirit, dia punya effort yang luar biasa, sehingga memang adanya wali kota di situ betul-betul menjaga tracknya itu bahwa metro kota pendidikan itu akan tercapai. Tapi kalau misalnya wali kotanya tidak punya rohnya ke situ, spiritnya tidak ke situ, tergantung pada proyek sana proyek sini, ya bakal mati, bakal akan tidak dikenal lagi metro sebagai kota pendidikan, Bu Irwan. Karena pemerintah kotanya tidak memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk membangun kota metro. Sehingga tidak ada sinergisnya, mereka tidak diberikan ruang, tidak ada simbiosisnya, sehingga hanya berjalan sebagaimana edukasi pada umumnya, tidak lagi menjadi rekan pemerintah memberikan kritik, gitu Bung Irwan. Hanya kegiatan rutin ya. Baik, ya, jadi nggak ada rohnya lagi edukasinya itu. Baik, Bung Adian, Pak Muti, Pak Leni, kita tahan dulu sejenak, kita mau jeda lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews.
Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan bakal calon wali kota Metro Bapak Muti Salim. Saya mungkin ke Pak Ahmad Husaini dulu, Pak Husain. Ya. Halo. Ya. Halo, Pak halo. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Muti Salim dan Bung Adian terkait soal dunia pendidikan, infrastruktur. Banyak terjadi perubahan-perubahan, terutama dunia pendidikan, Pak. Kalau di pandangan Pak Adian, Bung Adian tadi, terjadi perubahan terutama di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Semua Pak Mufti Salim menyampaikan bahwa ada penurunan hampir merata. Nah, Anda selagi-lagi saya mau tanya Anda sebagai wakil rakyat, apakah seperti itu kondisinya saat ini di dunia pendidikan maupun pembangunan infrastruktur di Kota Metro, Pak? Iya, oke. Terima kasih Bang Iwan, Bang Adian, Mas Mufti. Ya. Tadi sudah disoroti yang disampaikan oleh Bang Adian berkaitan dengan kondisi pendidikan di Kota Metro, ya, tanda kutip di sisi perguruan tingginya, ya, memang sampai dengan hari ini, ya, keterlibatan perguruan tinggi untuk mengembangkan Kota Metro ini memang hampir ya ruang untuk menyampaikan edukasi perbaikan mutu pendidikan ini memang tidak diberikan secara utuh. Ya. Bahkan Dewan Pendidikan pun yang hari ini harusnya memberikan titik terang untuk salah satunya bagaimana mutu pendidikan itu terukur, terstruktur, bahkan mampu dituangkan dalam sebuah realita di lapangan. Ini memang Metro masih banyak catatan. Tadi disampaikan Mas Mufti bahwa 14 perguruan tinggi ini, ya, ini memang secara umum ini memang belum terlibat secara utuh, ya, bagaimana menuju visi Kota Metro, salah satunya yaitu kota pendidikan. Nah, saya punya gambaran, ya, punya pemikiran ketika mulai tahun 2021 seluruh stakeholder pendidikan, ya, terutama di perguruan tinggi ini harus terlibat. Ya, saya cukup lama, 9 tahun di perguruan tinggi. Menjadi pendidik, menjadi pengajar, bahkan juga menjadi struktural di sebuah perguruan tinggi. Ini belum pernah diundang, diajak langsung oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mensupport visi dan misi Kota Metro. Ini sangat sedih kondisi hari ini. Oke, Pak Oseni, ini saya mendapat ada semacam catatan dalam RPJP di Kota Metro itu 2025, ya 2025, visi Kota Metro adalah metro kota pendidikan yang maju dan sejahtera. Anda sudah melihat itu? Ya. Apakah sudah tercapai dengan apa yang sesuai dengan visi ini, Pak Osen? Belum. Sama sekali. Saya selaku masyarakat, warga, bahkan hari ini DPRD, ya, capaian itu belum sampai. Belum. Jadi visi ini belum sampai target itu belum nyampe, Pak, ya. Baik, belum. Saya mau lempar ke Pak Muti ini. Pak Muti, katakanlah kita berpikir Anda insya Allah jika diizinkan Anda terpilih nanti. Bagaimana Anda bisa mewujudkan atau merangkul kalangan pendidikan terutama perguruan tinggi untuk membangun Kota Metro ini secara bersama-sama, Pak Muti? Ya. Yang pertama adalah hadirnya kita sebagai sosok pemimpin Kota Metro yang kemudian friendly dengan seluruh pihak, terutama yang sangat penting adalah para akademisi. Ya, tentu pada 172.000 warga Metro, wali kota juga harus friendly juga, harus bersahabat. Nah, mereka tentu akan nyaman ketika wali kota membuka ruang obrolan, sering bersilaturahim, baik menghadiri undangan atau mengundang. Ini kan hal yang nggak perlu banyak anggaran sebetulnya. Maka mungkin nanti akan banyak titik temu. Untuk selanjutnya berdiskusi kira-kira intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Metro, di mana itu masih mungkin dilakukan sebagai kewenangan pemilik wilayah terhadap dunia pendidikan menengah atas ataupun tinggi. Saya yakin tadi Bang Adian sudah mencontohkan, saya lebih konkret dari itu, sudah bisa membayangkan apa yang akan saya lakukan. Nah, selanjutnya lebih dari itu, Bang Iwan, saya sudah diskusi dengan beberapa lingkungan kampus. Kebetulan saya tinggal di 15A di Kelurahan Iring Mulyo, di mana di situ ada kampus IAIN, kampus UM,
mereka melihat dulu kesejahteraan warga Iring Mulyo dan sekitar kampus ini sangat terpengaruh oleh suasana pendidikan yang ada di kampus Kota Metro. Nah, ini menurun Bang Iwan, kesejahteraan mestinya ketika pendidikan tinggi bukan warga, mungkin 70-80% mahasiswa yang ada di Metro bukan warga Kota Metro, tapi dampak ekonominya itu akan signifikan terhadap kesejahteraan warga Metro. Begitu juga tadi dinamisasi Kota Metro menjadi sangat mantap ketika unsur akademisi masuk. Baik Pak Muti, tanpa terasa kita sampai di ujung waktu. Mungkin ada waktu sedikit Pak, sekitar 30 detik. Ada yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat? Saya jika terpilih, saya ingin memastikan bahwa semua yang saya keluarkan baik bentuk kebijakan ataupun anggaran atau apapun sebagai kewenangan Wali Kota Metro, impact atau dampak terakhirnya kepada warga Kota Metro adalah kebahagiaan. Dan saya punya tekad, bukan hanya warga Metro yang akan bahagia, tapi siapapun yang main ke Kota Metro akan merasakan kebahagiaan bersama Mas Mufti Salim. Saya kira itu. Baik Pak Mufti, saat ada juga Bung Adian. Bung Adian, ada catatan Anda mungkin closing statement 30 detik, Bung? Ya, yang jelas Mufti Salim begitu terpilih mesti mengejawantahkan itu dalam bentuk program yang memang sudah susun dengan visi misi. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan semua struktur ASN-nya itu menjadi satu tubuh dengan beliau sehingga pemaknaan bahagianya itu bisa sampai kepada ASN yang paling kecil karena mereka yang akan mengeksekusinya. Kalau tidak sehingga tidak jalan sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Baik, terakhir Pak Usaini, apa saran Anda atau masukan Anda terkait pencalonan atau pesan lah terhadap masyarakat Metro terkait Pilkada 2020. Silakan Pak. Ya, tapi catatannya kepada bagaimana infrastruktur di Kota Metro ini harus segera poin-poin yang penting saya pikir diperbaiki. Kemudian pendidikan dan pelayanan ya. Ada 3 segmen ini menurut saya ini krusial ya, yang mendesak yang memang harus disikapi. Baik, Bapak-bapak terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dialog kita terkait soal bagaimana rencana bakal calon wali kota Metro Bapak Mufti Salim membangun kota pendidikan ini menjadi lebih baik lagi. Demikian, kita akan berjumpa kembali di program khusus Pilkada di masa pandemi pada episode berikutnya. Saya Irwan Marah, wakil kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.